Oke teman-teman, kembali lagi nih, teman-teman. Sebelumnya kita udah bahas terkait inventory teman-teman. Catat nambah stok dan adjustment stok teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Kita bahas terkait akun teman-teman. Kita ngebuat akun. Oke, jadi kita buat akun nih teman-teman. Misalnya kita mau create nih. Kita mau buat akun buat si kasir teman-teman. Oke, kita pertama-tama nih slot employee ya teman-teman. Pegawai, ini akun-akunnya. Oke. Soalnya kita buat hak aksesnya dulu nih teman-teman. Sebelumnya kan aku udah buat nih teman-teman. Akses finance itu aku buat. Jadi dia hanya di back office teman-teman. View dashboard sama view pivot dari pot penjualan teman-teman. Oke. Misalnya, jadi teman-teman tinggal sesuai aja teman. Ini aku udah buat sih teman-teman. Jadi kasir itu dia hanya pada aplikasi Moka teman-teman. Ini app permission pada Moka. Oke. Nah back office-nya aku nggak kasih teman-teman. Jadi dia buat di mukanya aja teman-teman. Oke, jadi kita buat nih role-nya teman-teman. Nah, nama role-nya misalnya aku mau buat store manager teman-teman. Oke, ini pada aplikasi Moka nih teman-teman. Ini aplikasi Moka nih aku kasih nih teman-teman store manager. Ini manage open bill. Ini dia nggak perlu sih. Ini perlu sih manage open bill. Manage diskon perlu. Diseripan dia perlu nih. Resend CP. Oh ini print ulang. Ini dia perlu juga. Record invoice payment, cancel invoice, gitu detail. Nah, ini nggak perlu nih, balance item. Ini nggak perlu, nggak perlu, ini nggak perlu. Oke, ini untuk di aplikasinya, aplikasi Mokanya teman-teman, yang di Androidnya, ini aku kasih ini nih, teman-teman. Jadi ini store manager ya, nanti dia bisa manage diskon dan segala macamnya langsung pada aplikasi Moka. Nah, back office-nya, ini misalnya teman-teman nggak mau kasih, teman-teman tinggal hilangin aja kayak gini. Teman-teman mau kasih, teman klik saja. Nah, oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini boleh lah. Nggak usah nih buat kasir aja teman-teman. Ini nggak boleh. Oke, ini nggak usah. Manage item boleh lah. Kasih tanggal buat teman. Nah, aku mau kasih back office-nya juga teman-teman. Buat apa? Aku kasih. Aku kasih dia view dashboard sama view report, report transaksi penjualan. Nah, untuk manage ini nggak perlu sih menurut aku. Nanti akan ada ini masuk ini kalau mau manage ini nanti di role-nya save aja teman-teman. Oke. Nah, energi berarti penuh. Aku buat dia buat input promo diskon. Nah, ini nggak perlu nih. Nah, kalau mau diskon aja teman-teman di back office sama view report. Jadi dia bisa akses ini. Tinggal teman-teman sesuaiin aja ya untuk ini. Ini ingredientnya nggak perlu. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu juga sih menurut aku. Ini nggak perlu. Oke, ini juga nggak perlu aku setting. Nanti ini biar admin aja teman-teman. Oke, jadi ini udah aku buat. Nah, Store Manager, ini nama role-nya itu Store Manager, teman-teman. Nah, ini aku udah buat nih, app dan back office. Jadi aplikasi dan back office-nya. Back office ini aku buka, teman-teman. Oke, sekarang kita buat nih create employee. Kita buat create employee, add pegawainya nih. Oke. Nah, ini kalau mau nambah, teman-teman. Dan kebetulan aku masih di slot nih 10 nih. Aku baru pakai 2. Nah, aku input nih. Tuh, pegawainya siapa? Namanya misalnya nama aku, teman-teman. Ahmad. Nah, itulah. Oke, email. Dan aku pakai email aku ini. Aku asal dia teman-teman. Nomor teleponnya. Oke. Role-nya nih aku pilih sebagai store manager teman-teman. Ini pin, akses pin. Jadi dia, misalnya aku mau pakai pinnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 dia hanya 4. Nah, aku mau pakai pinnya ini teman-teman. Jadi nanti ketika mau refund, nah dia dikunci teman. Nah, jadi store manager dia masukin pinnya, baru bisa di refund teman-teman. Oke, misalnya ada refund. Oke, all employees user pin, bisa pin akses. Nah.
checklist. Nah, kita pilih store-nya. Kebetulan aku ada satu store doang. Nah, ini mau dikasih deskripsi teman-teman misalnya pembuatan akunnya pada tanggal 13 siapa. Nah, misalnya 2025 ini aku buat teman-teman deskripsinya. Nah, kita invite aja teman-teman. Aduh, konteks. Nah, aku pakai nomorku bener. Nah, aku invite. Nah, ini udah aku buat nih teman. Dan di sini statusnya masih riset. Nah, ini dikirimin di email nih. Statusnya belum diverifikasi. Nah, aku buka email aku nih atau email teman-teman yang dari data ini teman aku request. Coba aku apa? Aku verifikasi ya teman-teman. Nah, aku cek dulu gimana. Nah, nah, ini masuk. Nah, aku tinggal sign up. Nah, aku buat pasportnya teman-teman di email. Nanti verifikasi aku bisa buat paspor. Nah, aku udah buat nih. Nah, aku refresh nih teman-teman. Statusnya udah ke verifikasi harusnya teman-teman. Nah, ini udah ke verifikasi berarti akun sudah bisa digunakan teman-teman. Oke, nanti ketika teman-teman ngebuatin akun, emailnya, nah teman-teman kasih tahu nih ada email, tolong dibuatin pasportnya. Nanti teman-teman kasih linknya aja nih ke pegawainya, nanti dia bisa login teman-teman. Oke, mungkin seperti itu teman-teman cara pembuatan atau hak akses dan pembuatan akun teman-teman pada muka pos teman-teman. Oke, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Aku sharing nih teman-teman. Mungkin ada cara lain dari teman-teman. Oke, di komennya di kolom komentar teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.